Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada pagi hari yang cerah ini, saya ingin membagikan ataupun sedikit cerita bagaimana cara menghadapi masalah ataupun kendala yang ada di warung sembako kita. Nah, maka dari itu pemirsa Ford Lover ataupun para penonton setia Warung Jomblo, monggo sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, ada baiknya untuk kalian subscribe, like, dan juga komentarnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga kalian untuk klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru saya dan nggak ketinggalan tentunya. Oke lah ya guys. Saya ini lagi jaga warung, jadi sambil ngonten juga ya, seperti inilah ya kan guys, kegiatan kita sehari-hari jaga warung ya, sambil kita bercerita-cerita sambil saya kegiatan untuk beres-beres bersihkan warung ya, kita sambil sharing-sharing lah tentunya. Oke, ikuti terus video saya, jangan di skip-skip, dan budayakan tonton sampai habis. Oke ya guys, ini saya baru buka warung, saya sambil beres-beres aja lah ya kan guys, sambil ngeluarin kereta ya kan. Jadi kita lanjut aja ke pokok pembahasan tadi. Nah, sebelum kalian buka usaha warung sembako, ada baiknya kalian pelajari dulu masalah-masalah yang sering dihadapi di warung sembako ataupun para pemilik usaha. Nah, bagaimana cara menghadapinya perlu kalian ketahui, dan agar kalian dapat mengantisipasinya. Inilah dia masalah-masalah yang sering kami hadapi di warung sembako. Yang pertama itu kadang kita terjadi hutang yang macet ya kan. Jika hutang yang macet jumlahnya kecil, mungkin nggak akan berdampak besar bagi warung sembako. Akan tetapi kalau jumlahnya sudah besar, maka ini akan menjadi kendala dalam kelancaran roda usaha kita ya kan. Karena dengan banyaknya hutang yang macet, maka akan membuat toko kelontong atau usaha warung sembako kita ini mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan barang dagangan, serta pengembangannya itu bisa menjadi lambat. Maka saran saya, kalau bisa jangan kasih hutang lah ya kan, karena hutang ini mau macet kadang-kadang. Untuk masalah yang kedua, yaitu mengenai barang yang tidak laku. Seringkali kita terjebak untuk melengkapi semua jenis barang agar kelihatan bahwa warung kita itu merupakan warung yang paling lengkap. Akan tetapi hal ini membuat kita itu memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi ketika barang-barang tersebut nggak laku ya kan dalam waktu yang lama. Bahkan akan menimbulkan kerugian besar jika barang yang nggak laku ini rusak atau nggak bisa kita jual lagi. Nah, untuk masalah yang ketiga yaitu barang kadaluarsa ataupun rusak ya kan. Kendala yang sering kita hadapi pada warung usaha sembako ini adalah barang kadaluarsa dan barang yang rusak. Hal ini akan berdampak pada konsumen yang enggan membeli pada warung kita ya kan di kemudian hari, jika mereka mengetahui barang yang kita jual itu banyak yang kadaluarsa atau mendekati yang rusak lah gitulah tentunya. Masalah barang dagangan yang rusak ini sering kita temui di pemilik usaha warung sembako. Barang dagangan yang rusak bisa disebabkan saat pengangkutan atau adanya kesalahan saat penyimpanan, dan kerusakan akibat tertimpa barang lain yang lebih berat. Ya, selain itu kerusakan barang dagangan di warung sembako ini umumnya sering juga dipicu oleh hewan perusak atau hama seperti tikus dan semut ya kan. Untuk mengatasi kendala tersebut, kita dapat melakukan langkah seperti inilah. Misalnya beli secukupnya barang sembako yang dirasa mudah rusak. Selalu melakukan pengecekan barang sebelum barang tersebut kita simpan sehingga dapat dipastikan tidak ada kerusakan. Pastikan juga pula tempat penyimpanannya yang bersih dan bebas dari hewan-hewan pengganggu, ya, dan berikan diskon kepada para pelanggan jika barang tersebut memang akan mendekati tanggal kadaluarsa. Hal ini kemungkinan bisa memperkecil resiko atau kerugian di warung sembako kita lah tentunya. Untuk masalah yang keempat itu ya ini nih yang paling yang paling
dekat lah di warung kita ini, yaitu masalah adanya atau banyaknya kompetitor ataupun pesaing. Nah, macam di kampung saya ini banyak sekali nih yang bermunculan tiba-tiba buka usaha warung yang samaan seperti ini. Tapi ya inilah masalah salah satunya yang paling sering dihadapi oleh para pengusaha warung sembako. Masalahnya banyaknya persaingan dalam usaha warung sembako ini merupakan permasalahan umum yang pasti akan muncul juga pada usaha lain. Ya, pada awalnya persaingan usaha warung sembako itu mungkin ya belum memberikan efek yang berarti ataupun berpengaruh ya kan. Namun lambat laun ketika makin banyak usaha yang serupa dan para pesaing warung mulai tampil menonjol, maka akan mulai terasa dampaknya lah ya kan tentunya. Akan tetapi selama kita itu mampu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pelanggan, maka tidak menutup kemungkinan pelanggan kita akan tetap setia berbelanja di warung sembako milik kita. Hal lain yang menyebabkan warung sembako sepi pembeli itu juga harga barang yang terpaut lebih mahal dibandingkan kompetitor ataupun pesaing ya kan. Jika kita merasa bahwa kita terlalu banyak mengambil keuntungan untuk setiap barang dagangan kita, lebih baik mulai sekarang kita evaluasi kembalilah ya kan harga di warung sembako kita. Dengan begitu harga terbaik dan pelayanan terbaik akan membuat pelanggan kita itu tetap loyal pada warung yang kita buka sampai sekarang ini. Mohon maaf lah ya kan pemirsa, ini videonya saya sambil beres-beres bersih-bersih warung ya kan, karena ya kalau sudah buka warung itu ya tentunya harus kita rapikan atau bersihkan terlebih dahulu agar pembeli atau pelanggan kita itu konsumen merasa nyaman. Nah, jadi saya sambil bicara ini merekam suara ini sambil seperti inilah videonya, karena saya kalau ngomong langsung di depan kamera itu nggak bisa ya kan, pasti agak grogi. Jadi ya saya rekam dulu videonya sambil ngonten tentunya ya kan. Jadi rekaman saya ambil setelahnya, karena ya itu tadi agak grogi lah pokoknya kalau ngomong langsung berhadapan dengan kamera itu agak susah. Jadi ya seperti inilah ya kan guys, mohon maaf videonya kalau kurang menarik, tetapi ya intinya bisa kalian ambil aja lah yang positifnya lah, karena ini kan video YouTube atau saya buat konten ini kan untuk sharing-sharing tentang dagang ataupun untuk momen keseharian, vlog seharian saya sebagai video dokumentasi aja sih seperti sebenarnya. Tapi ya kalaupun ada manfaatnya ya monggo, syukur alhamdulillah bisa kalian share ataupun kalian bagikan di grup-grup. Nah itu tinggal terserah lah ya kan. Jadi itu guys, saya itu kalau sudah buka warung itu saya beresin ataupun bersihin mulai dari dalam warung sampai di luar warung agar semua yang terlihat tidak rapi ataupun kotor itu terlihat bersih, rapi, jadi pelanggan pun merasa nyaman tentunya ya kan. Bagaimana caranya supaya warung kita itu enak dipandang dan terlihat dengan jelas, dan para pelanggan juga memilih barang-barang kita itu bisa bisa gampang gitulah, bisa tertarik gitu. Alhamdulillah ini guys, saya sudah kedatangan pelanggan pagi-pagi, tadi pun sudah banyak sih begitu buka, cuman belum sempat ngambil videonya karena saya juga lagi beres-beres. Jadi video yang bisa saya ambil sebagian aja lah ya guys. Ini pelanggan saya juga ini guys, dia beli serok sampah dan juga sapu lidinya. Ya namanya dalam membuka usaha jangan lupa terutama kalian itu juga dibarengin dengan berdoa lah tentunya ya kan. Ikhtiarnya kita usaha, namun berdoa itu juga sangat penting lah ya kan. Selain kita itu memohon keberkahan rezeki dari Gusti Allah, jadi doa itu ya perlulah dalam membuka usaha warung ya kan. Ya itu aja, karena dalam membuka usaha warung ini kan kita itu mohon
supaya digerakkan hati para pembeli itu ya kan, bagaimana supaya bergerak hatinya di warung kita. Ya kita maunya ke Gusti Allah lah, gitulah ya pemirsa ya kan. Oke lah ya guys, kita lanjut aja ke pokok pembahasan tadi untuk permasalahan di warung sembako. Untuk ini, untuk yang kelima ya kan, mengenai permasalahannya yang kelima itu sering kita dapatin itu uang palsu ya kan. Macam saya ini di warung sembako ini sering juga itu mendapati uang palsu. Memang ya tega sekali lah mereka itu untuk membeli barang dengan menggunakan uang palsu. Maka di sini itu perlu kita itu ketelitian dan kejelian kita. Kalau kira-kira uangnya besar itu harus kita periksa lah terlebih dahulu supaya kita tidak tertipu. Saya sudah sering sekali mengalami mendapati pembeli yang menggunakan uang palsu seperti ini tuh. Dan menggunakan uang palsu itu biasanya mereka itu dengan uang 50 ribuan ataupun 100 ribuan. Jadi biasanya mereka itu membeli dalam bentuk barang yang nilainya itu kecil supaya dapat kembaliannya banyak. Pokoknya ekstra hati-hati lah ya guys. Ini perlu juga kita perhatikan mengenai permasalahan di warung sembako ini. Salah satunya yaitu uang palsu. Karena uang palsu ini itu ya memang sering menjadi momok lah tentunya, menakutkan juga bagi para pelaku usaha ataupun para pemilik warung sembako. Banyak dari para pedagang warung sembako itu yang dirugikan akibat uang palsu. Meski sudah kita lakukan antisipasi, namun nggak jarang juga mereka itu seperti saya ini kadang kecolongan juga dan menemukan uang palsu. Sebenarnya kasus uang palsu ini bisa kita cegah dengan selalu teliti dan memasang alat pendeteksi uang untuk mengecek setiap yang sedang kita lakukan transaksi pembayaran. Tetapi ya itu tinggal versi kita masing-masing aja lah kalau ada alatnya. Kalau nggak ada alatnya ya kita model meraba di terawang, kira-kira garisnya nggak putus-putus, ya itu berarti uangnya asli. Pokoknya ya seperti itu aja lah, secara manual kita untuk mengecek uang palsu. Oke lah ya guys, mungkin hanya itulah kira-kira masalah yang sering kita hadapi atau kendala yang sering terjadi di warung sembako. Ya pokoknya kita antisipasinya seperti itulah, perlu kita ketahui. Itulah pokoknya yang sering terjadi di masalah-masalah di warung sembako. Ya walaupun banyak masalah yang ada di warung sembako ini, mungkin makin banyak aja orang yang buka usaha warung sembako ya kan. Karena memang jenis usaha warung sembako ini nggak lekang oleh zaman lah tentunya ya kan. Bahkan nggak akan pernah ditinggal oleh pembelinya meski banyak store ataupun swalayan yang besar berkeliaran di era modern ini. Karena usaha warung sembako ini merupakan kebutuhan pokok seperti gula, telur, minyak, tepung, beras, susu, garam, dan lain sebagainya kan. Jadi semua produk itu kan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu usaha warung sembako ini semakin diminati dan banyak dilirik oleh kalangan masyarakat. Jadi buat kalian yang mau buka usaha warung sembako yang samaan, inilah kira-kira masalah yang sering dihadapi dan perlu kalian pelajari terlebih dahulu agar kalian itu dapat mengatasinya. Jadi kalau macam saya ini kan sudah lama buka warung, jadi saya sudah bisa mengatasinya pelan-pelan. Oke lah ya guys, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi bukan maksud untuk menggurui, tetapi kita di sini saling berbagi pengalaman dan sharing-sharing. Oke lah ya guys, dari awal hingga akhir video saya ini saya buat, mana tahu ada yang kurang berkesan atau berkenan, mohon sekali lagi saya diperbanyak maaf. Saya mau undur diri, video mau saya akhiri karena saya mau lanjut kegiatan yang lain. Buat kalian yang sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat penonton setiaku. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.